Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Muhammad Fairuz Sabadi, dosen program studi informatika Fakultas Sains dan Teknologi Universitas PGRI Yogyakarta. Kali ini kita akan belajar membuat wireframe untuk desain halaman administrator menggunakan Figma. Berikut ini beberapa tampilan yang akan coba kita desain kurang lebih seperti ini. Ada dashboard, ya, kemudian ada halaman grid. Biasanya halaman grid ini untuk menampilkan data-data yang telah tersimpan. Nah, di sini juga kita bisa berinteraksi untuk menambah data, mengedit data, atau menghapus data. Nah, kemudian biasanya ada desain formnya, ya, desain formnya. Saya nggak tahu apakah kita nanti bisa menyelesaikan semua menu ini, gitu ya. Sebenarnya nanti mahasiswa bisa teman-teman bisa mendesain seluruh halaman, ya. Jadi untuk tugas silahkan desain untuk semua menunya. Caranya langsung aja. Yang pertama kita buat desain baru, tentu saja, ya. Pilih back to files, kemudian pilih new design file. Ini karena desain web dan tampil di browser, teman-teman pilih klik frame, kemudian pilih desktop. Anda akan diberi sebuah halaman kosong, ya. Nah, di sini teman-teman bisa ngasih nama juga sih desktopnya, mungkin supaya ini dashboard, ya. Dengan harapan nanti tampilannya adalah berupa statistik data yang ada di sebuah sistem informasi. Nah, seperti kemarin, ya, kita sama aja sih sebenarnya langkahnya sama kemarin. Yang pertama kita buat adalah kerangkanya dulu. Yang penting bikin kerangkanya dulu, gitu ya. Seperti Anda kenali, biasanya kerangkanya ada status barnya, ya, kadang-kadangnya. Tapi kalau di status barnya biasanya di atas, ya. Ada status barnya juga, ya. Jadi di situ siapa yang login, gitu ya. Itu biasanya ada status barnya ditaruh di atas sih, ya. Teman bisa taruh status bar di sini. Sebenarnya kalau bikin desain itu ada ukurannya, ya. Karena saya juga pemula, ya, terus terang pemula, gitu ya. Jadi belum lama menggunakan, saya biasanya menggunakan Visio saja. Nah, ini biasanya ada ukurannya sih. Kalau yang sudah pro itu udah tahu berapa height-nya yang bagus, ya. Mungkin 50, gitu ya, atau berapa, ya. Bisa teman-teman. Boleh juga sebenarnya pakai header juga boleh, ya. Tapi ada juga yang nggak harus pakai header karena tidak perlu, ya. Mungkin kali ini kita pakai header juga, ya. Nah, biasanya sidebarnya ada di kiri, ya, seringnya, ya, kecuali Anda orang Arab, gitu ya. Orang Arab biasanya sukanya di kanan. Nah, untuk dashboard biasa atau untuk dashboard, ya, untuk admin biasanya taruhnya di sini. Nah, kita bisa rubah warnanya, gradasi, ya, hanya hitam dan putih karena ini wireframe. Jadi jangan menggunakan warna selain antara hitam dan putih, gitu ya. Ini mungkin saya kasih warna lebih gelap lagi. Ya, Anda mainnya di sini aja warnanya. Oke, gitu ya. Boleh dikasih logo juga, ya. Kalau mau dikasih header boleh juga, ya, kalau teman-teman suka, ya, kasih header. Tapi nggak usah gede-gede, gitu ya, nama sistemnya di sini. Kalau mau ini saya kasih aja lah, ya. Nah, yang ini bagian bodinya, kemudian yang ini bagian footernya. Jadi bikin kerangkanya dulu, teman-teman, ya. Kalau membuat desain itu bikin kerangkanya dulu. Ini saya bikin gelap banget aja, hitam mungkin, atau hampir hitam. Oke, ini putih aja, netral, gitu ya. Nah, ini wireframe. Nah, ini ada headernya juga, ya. Agak beda lagi dengan yang tadi, gitu. Nah, boleh juga di sini kasih sesuatu lagi, nggak apa-apa, misalnya, atau malah sampai ke atas. Bebas, ya, teman-teman mau mendesainnya seperti apa, kasih logo, ya, singkatan aplikasinya misalnya. Kadang-kadang
aplikasi itu ada singkatannya gitu ya, kemudian dikasih di situ gitu ya. Boleh juga bebas ya, kita mendesanya bebas. Jadi pilih warna yang ada di sini ya. Waduh, apa ini kira-kira cocoknya ya, supaya membedakan aja sih. Gradasi kita mainnya cuma di sini aja ya. Oke, gitulah ya kurang lebih kerangkanya. Yang penting kerangkanya jadi dulu ya, kerangkanya jadi dulu. Karena ini pariwisata ya, boleh pakai logo ya, headernya kasih lah gitu ya. Mau dikasih gambar, di sini nggak ada gambar berwarna ya teman-teman ya. Jadi kalau mau kasih warna ya cuma silang begitu ya. Kalau mau dikasih gambar ya cuma silang-silang, itu namanya apa namanya, wireframe gitu. Jadi misalnya ini karena pariwisata ya, contoh aja nih, saya kebetulan pilihnya sistem informasi pariwisata Bantul misalnya, pariwisata Bantul, kecil sekali ya. Kalau mau membesarkan kontrol plus boleh, kontrol scroll mouse boleh ya, silakan. Banyak cara untuk nah ini saya pakai kontrol shift plus, kontrol shift lebih besar ya, kalau mau bikin besar. Kalau dianggap ini terlalu besar, kalau bikin logo, karena di sini tidak boleh pakai gambar, teman-teman boleh bikin gini aja, kotak-kotak aja, bawahnya logo gitu ya, atau ditulis logo gitu, logo gitu ya. Ini karena ini wireframe ya. Oke, ini logo. Kadang-kadang ada yang pakai tutup untuk membedakan bahwa itu sebenarnya hanya keterangan ya, bukan tulisan yang akan tampil gitu ya. Gitu. Jadi mungkin juga warnanya boleh diatur ya, mungkin diatur supaya tidak terlalu, karena hanya keterangan ya, mungkin bisa diberi agak-agak pudar lah begitu ya. Ini penting ya teman-teman, karena teman-teman kan juga nanti skripsi semua kan, ini pasti bikin beginian ya, pasti bikin beginian juga gitu. Boleh mungkin dikasih ringkasan nama singkatan juga, logo lah gitu ya misalnya. Oke, bagian di sini adalah status bar ya, biasanya siapa yang login, kemudian kalau ada notifikasi ya, entah itu buku tamu atau komentar misalnya ya, bisa ditaruh di sini. Cari aja simbol di sini ya. Saya agak susah kalau yang di font Google ini searchingnya. Email ya, email itu ada searchingnya nggak ini? Saya biasanya dari flat icon aja sih, karena lebih, kadang-kadang butuh dikasih gini juga ya teman-teman. Ini nanti tinggal download, save gitu, masukkan ke sini, taruh di, kadang-kadang kan bisa menggulung gitu ya, maksudnya menunya ya. Wah teman-teman, ini kok warnanya hitam gitu. Kalau mau dibikin putih gimana tuh caranya? Nah ini kalau mau teman-teman mau bikin putih, kasih kotak aja gitu ya. Kita kasih kotak begini nih, kita kasih kotak, kemudian kita nggak harus putih ya, ini abu-abu nih. Nah teman-teman bisa menyukai warna apa ya, bebas lah gitu ya. Nanti ini udah abu-abu nih, nggak kelihatan nih kalau abu-abu. Ini jangan lupa dimasukkan di sini, kelihatan kok ya bagian. Nah itu ya, kalau caranya mau merubah warna icon ini teman-teman bisa merubah nanti fillnya boleh kok tapi dipilih dulu rectangle-nya, kemudian dirubah warnanya, misalnya pengen putih ya jadi putih ya, terserah seleranya sih. Nah, jadi ini 48 mungkin bisa dirubah ya, mungkin 30 aja misalnya. Simbol ini biasanya dipakai kalau apa namanya, oh maksudnya itu menunya bisa hilang gitu ya. Ya kadang-kadang ada simbol begitu ya, menunya apa bisa menggulung begitu ya.
kalau mau dikasih, enggak ya nggak apa-apa. Kemudian di sini kemudian kita kasih misalnya Muhammad, berarti ini kurang gede nih status barnya ya, atau dikecilin hurufnya juga bisa sih. Muhammad Fairuz Zabadi ya. Ditaruh agak sana kali ya. Nah, ini yang login gitu ya. Kemudian sebagai apa? Tentu saja karena ini desain administrator ya, berarti ya administrator gitu ya. Administrator. Saya kecilin dikit. Nah, biasanya teman-teman ada perbedaan antara yang lebih diutamakan ya, mungkin bisa ditebelin, jenis hurufnya beda, tadi tebelin, hurufnya lebih besar ya. Silahkan aja beberapa cara untuk membedakan antara satu tulisan dengan yang lain ya, yang mana yang akan lebih ditekankan gitu. Nah, untuk icon cari user ya, user di icon sini aja, ada nggak gambar orang gitu ya. Kalau nggak ada sih di flat icon lebih gampang ya saya kira. Ini ada sih person ya. Oke, ini aja yang gampang, kita PNG gitu ya, disimpan, di save, masukin ke Figma, taruh sini dulu ya. Nanti jangan lupa dimasukin ke sini. Ya, kemudian tadi mau berubah warnanya gimana tadi? Kasih kotakin gini dah, gampang ya. Nanti tinggal di grup, kemudian gambar ini diklik. Ya. Ini teman-teman jangan lupa dimasukkan ke dalam dashboard ya. Nah, nanti, tadi kotaknya kurang penuh ya. Ini seperti itu ya. Nah, saya ulangi lagi aja. Ini taruh di sini kali ya, terus kotak dikotakin. Udah kotak belum dikotakin? Ini belum. Terus di blok, terus tadi ini, nah udah jadi, masukin bring to front ya. Nggak mau sih. Ini iya ya. Ukurannya disamain ya, kira-kira tadi 30 kalau nggak salah ya. Ini 30 juga ya. 30 kali, kalau kurang gede ditambahin lagi lah ya, 35 sama 3. Nah, boleh juga ditambahi untuk sebenarnya kadang-kadang notifikasi itu ada juga yang cuma angka-angka, boleh bulat-bulat gitu ya, terus angka. Berarti ada notifikasinya begitu, ada angkanya, berarti ada 7. Ada juga yang enggak ya, nggak dikasih angka sama sekali, bahwa ada 3 notifikasi. Kalau mau dikasih angka ya silahkan juga. Misalnya komentar ya, ada nggak komentar di sini? Yang cocok apa ya komentar di sini? Susah ya, di flat icon aja kali ya. Susah. Nah, pakai mail aja ya, ini aja deh. Ini juga boleh di notifikasi atau di chat ya, ada yang komentar, ada kok ya. Ini tinggal PNG sama ya dengan tadi, disimpan, geser ke sana toh, sini, taruh sini ya, agak ribet juga ya nggak merubah-rubah warna. Nah, ini kotai lagi, di blok ya, kemudian klik sini. Nah, tadi ukurannya kalau nggak kelihatan berarti teman-teman dia lagi bring to front ya. Kok nggak mau ya, sebentar Pak. Meshnya ini klik sini, mesh ya tadi. Nah, meshnya ini tadi 35 ya tadi.
bolehlah 35 gitu. Boleh juga dikasih buletan terus ada angkanya, ya silahkan sih, maksudnya ada 6 notifikasi gitu ya kadang-kadang gitu. Di sampingnya misalnya ini nih, kayak di Facebook itu ya ada 6 notifikasi. Nah, boleh juga, enggak ya nggak apa-apa lah gitu ya, nggak usah aja ribet. Nah, kemudian mail ya, misalnya kalau ada email gitu, anggaplah ada, atau gambar notifikasi misalnya. Bebas lah ya, kadang-kadang ada notifikasi. Sebenarnya notifikasi itu ada itunya, kadang-kadang ada drop downnya, tapi minggu depan aja ya. Membuat drop down kayaknya agak ribet, panjang gitu ya, jadi kayaknya kalau pertemuan 1,5 jam nggak cukup bikin drop downnya. Kalau diklik tuh keluar menunya gitu, jadi agak lama ya. Jadi nanti minggu depan aja kali ya kita belajar membuat drop down gitu. Sebenarnya materi ini ada di MK ya, kalau nggak teman-teman juga sebenarnya pindah udah pada bisa juga sih sebenarnya. Nah ini klik masnya jangan lupa baru pindah ya, kalau nggak diklik tadi kayaknya agak masalah gitu. Jadi di 35 ya tadi ya, 35 tadi. Nah ini notifikasinya kadang-kadang dalam bentuk drop down, dikasih panah mengarah ke bawah, itu juga boleh. Nah, bisa kita latihan drop down. Kalau sebenarnya sih saya tuh buru-buru pengen ke UML ya, takutnya nggak ada waktu juga sih. Ini kita terlalu banyak menghabiskan waktu di sini. Selanjutnya kita bikin menunya ya, menunya biasanya sih di awal ya dashboard ya, tadi sudah dashboard judulnya, menunya ya dashboard. Warnanya ini agak mudah aja kali ya. Ini karena cuma gradasi mainnya, terlalu tua ya, gitu aja deh ya. Itu kita kasih tulisan dashboard, dashboard gitu ya. Kasih breadcrumbnya garis aja kali ya, kotak aja kali. Kasih breadcrumb tapi kotak aja, berarti pakai stroke teman-teman. Kalau mau kotak aja pakai stroke ya. Nanti fillnya kosong, putih ya, putih, bukan kosong tapi putih. Kalau mau jelek ya kayaknya jelek. Nah, gak usah lagi breadcrumb. Kemudian nanti kalau kadang-kadang ada submenunya juga ya. Biasanya tulisan biasa sih kalau ada submenunya, kalau mau dipakaikan ya. Kebetulan ini nggak ada submenunya. Ini kalau mau di grup juga bisa Ctrl G supaya memudahkan di copy ya, Ctrl D gitu. Kalau mau ada separatornya, garisnya agak di space gitu ya teman-teman ya. Kalau mau ada pakai panah aja, panah bawah gitu. Nah, ada separatornya mungkin kelihatan kalau pengen ada separatornya. Di sini jangan ditebelin misalnya kan, untuk membedakan bahwa menu yang sedang aktif ya. Kemudian yang ini diberi warna agak lebih mudah ya. Ini karena lagi ke grup, Ctrl Shift G aja lagi, karena kalau Anda di dalam grup agak susah memberi warnanya. Kemudian pilih warna yang lebih mudah ya, lebih mudah ke atas saja. Beginilah kurang lebih ya. Misalnya ada menunya tadi profil misalnya ya, profil ya, kemudian Ctrl D lagi ya, Ctrl D lagi, Ctrl dulu, Ctrl D lagi, tarik ke bawah. Kategori misalnya, sederhana aja ya, kategori. Kemudian ini Ctrl D lagi,
misalkan artikelnya, ini cuma portal ya, ini contohnya artikel. Kontrol D lagi, geser ke bawah. Tulisannya nggak ikut. Kontrol D. Oke, samakan jaraknya ya. Kalau pengen ada separatornya, kalau nggak pengen separatornya ya sebenarnya cuma satu kotak gitu. Oke, ini artikel buku tamu misalnya. Kalau mau menjawab buku tamu ya, mungkin mau dijawab buku tamunya. Kemudian nanti role usernya misalnya ya, role usernya teman-teman boleh juga ya menamai grup-grup ini ya, kalau mau gampang paham ini bagian apa sih ya, silahkan kalau mau diganti-ganti nama grupnya. Buku tamu misalnya yang ini pengguna ya, pengguna sistem maksudnya, mengatur penggunanya. Kurang lebih beginilah ya. Kenapa kok dashboard warnanya gelap? Karena prosesnya lagi terpilih gitu ya. Yang ini kemudian kita kasih breadcrumb di sini, tulis saja dashboard ya. Dashboard. Ini breadcrumbnya ya. Tapi ada lagi title halamannya gitu. Sebenarnya sih bagusnya agak ini mungkin warnanya nggak terlalu terang gitu ya. Saya pilihin warna agak gelap, agak ini aja, nggak terlalu hitam, untuk membedakan judul halaman dengan breadcrumbnya. Untuk pakai garis juga boleh ya kalau mau dikasih breadcrumbnya untuk pembatas. Dari tadi ini bermasalah di breadcrumbnya ini. Ya gitu juga boleh ya, garis kali ya, separator aja. Height-nya 0 ya, supaya betul-betul lurus. Supaya nggak terlalu menyolok, kasih warna agak abu-abu aja. Dashboard ini breadcrumbnya gitu ya. Kemudian judul halamannya dashboard. Nah, dashboard itu sebenarnya adalah informasi statistik tentang data ya. Jadi misalnya berapa sih kategori di sistem ini ya, berapa jumlah artikel yang ada, berapa orang yang sudah bisa mengisi tamu ya, atau berapa orang pengunjungnya dalam bentuk grafik, silakan aja ya. Jadi boleh informasi statistik tentang data itu di dashboard. Jangan cuma nama profilnya gitu ya, keliru sebenarnya, itu namanya nggak dashboard, itu namanya beranda ya. Nah, di sini kita bisa bikin rectangle gitu aja ya, kira-kira 3 gitu ya, 3 aja ya, Ctrl D gitu ya, kira-kira 3. Sebenarnya bikin satu dulu ya, boleh sih, nanti tinggal di gitu ya, kurang lebih lah begitu ya. Kemudian ini lengkungannya 5 atau 10 ya, silahkan boleh berapa melengkungnya, supaya nggak lancip-lancip amat gitu ya. Ini supaya nggak lancip-lancip amat. Nah, tinggal kasih logo ya, kasih logo karena ini kategori cocoknya apa ya, yang mana nih kategori mungkin gambar folder juga boleh. Nah, agak lama ya cari di sini ya, kayaknya lebih enak di flat icon. Kategori yang mana nih yang cocok, bebas aja sih hanya deh, beda ya. PNG, download, save, geser ke sini nih, taruh sini. Nah, gedein. Kok jelek mah?
Ya nggak apa-apa lah ya. Udah deh, gitu aja. Ini weight-nya 100 aja lah ya. Ini 100. Jangan dikunci, ini 100 gitu. Oke. Kasih tulisan. Kalau memang ini nanti desainnya nanti beda-beda warna, boleh kok dibeda-bedain warna gitu ya. Artinya setiap kota itu warnanya beda gitu ya. Boleh diwarnai beda-beda gitu. Tapi hitam putih ya, gradasi aja gitu. Kemudian teksnya misalnya kategori misalnya. Di rata kanan aja ya tentunya. Jadi kalau ketika ini di copy nanti bisa kategori begitulah ya. Kemudian angkanya, jumlah datanya begitu ya. Nanti teks lagi misalnya ada 5 kategori, 4 kategori misalnya. Sudah ada 4 kategori artikel gitu. Saya pakai Ctrl Shift lebih besar ya, kalau mau kecilin Ctrl Shift lebih kecil. Saya salah klik ini panelnya ini. Kok ke vektor yang tadi salah ya. Ini tadi ini rata kanan ya, dan rata kanan. Dan jadi itu satu, bahwa kategorinya ada 4 gitu ya. Jangan lupa diratakan, sehingga kalau Anda perbesar dia gesernya ke arah kiri gitu ya. Kita ada punya contoh satu, ini saya hapus lagi loh, kok udah dibuat dihapus lagi. Mungkin ada yang tanya. Nah itu sebenarnya hanya untuk bantu ukurannya ya, tadi ya saya buat itu untuk bantu ukuran aja ya. Saya Ctrl G, Ctrl D, saya geser. Tadi untuk ngira-ngira ukuran sih sebenarnya ya, kenapa saya tadi buat seperti itu. Kemudian tinggal kita ganti deh di sini ya. Misalnya artikelnya gitu ya, ada berapa sudah artikel ya yang dibuat. Kemudian buku tamunya yang ngisi berapa orang gitu ya. Buku tamu. Misalnya gitu. Ini misalnya artikelnya udah 99 gitu ya. 97. Buku tamunya 100, rame nih yang ngunjungin misalnya 158 misalnya 158. Jadi nih ya, kemudian tinggal ganti-ganti ikon. Jangan lupa di ungroup supaya bisa dihapus. Ini juga di ungroup, Ctrl Shift G ya kalau ungroup. Nanti tinggal del artikel, mungkin news gitu ya. Bisa searching ya kayaknya. Oh iya, ini ada searchingnya ya, news. Ada ya? Ada ya ternyata teman-teman. Jadi bisa searching ini fit aja deh. Ini fit aja, nanti PNG bebas ya. Sekali lagi nggak ada ketentuan harus ikonnya gimana gitu ya. Sesuai selera aja. Nah ini tadi ukurannya 100. Oke, buku tamu form aja ya, form. Ada nggak form? Buku tamu yang mana ya, form? Malah gampang dia ya, flat icon. Bebas ya, yang mana ya? Ini malah lama bikin nyari icon aja nih, ini aja deh. Pilih bebas ya. Oke, pilih bebas. Kenapa nggak mau? Wah, salah ya. Nggak mau ke Figma. Ini taruh sini. Nah, ukuran 100. Nah jadi boleh diratakan, teman-teman boleh bikin rata ya, kalau bisa serapi mungkin.
Sini kita mau buat grafik pengunjung ya. Grafik pengunjung ya, sudah bikin kotak aja. Begitu ya, kalau bisa sejajar sini, kata juga di sini. Sejajar belum? Nah, ini tadi 5 apa 10 ya tadi? Sudutnya 10 ya mungkin ya. Oke, udah 10. Nanti kemudian di sini kasih tulisan misalnya grafik pengunjung misalnya. Rata kanan ya, rata tengah. Tuh. Juga kasih periode bulanan misalnya. Ya. Nah, kasih kotak ya. Bisa ini juga ya. Kasih warna yang agak beda. Ini aja. Oke, nanti tinggal bikin jumlahnya, misalnya ini berapa ya? Ini 50 saya. Kasih tulisan 50 ya. Jangan terang-terang warnanya. Nah, agak gelap. Oke, iya ya gitu ya. Ini tanggalnya di bawah. Nah, kontrol D aja ya. Tanggal 01 bulan berapa ini? Bulan 11. Bulannya tahunnya nggak usah ya. Berarti pengunjung tanggal 1 bulan 11 itu ada 50 orang gitu loh maksudnya ya. Nah, ini udah jadi, kita tengahin ya. Tadi center sudah, ini sudah center, tengahin. Ini ada teman-teman ini untuk memandu supaya betul-betul tengah ya. Nah, oke, di grup aja, Ctrl G, Ctrl D, geser ke samping, Ctrl D lagi. Oh, kelihatan ya, Ctrl D nya kebanyakan. Nah, ini tanggalnya tinggal dirubah. Ini X aksisnya dikasih keterangan. Ini tanggal gitu ya. Ya mungkin warnanya juga jangan terlalu terang ya. Oke, kemudian sini Y aksisnya dikasih jumlah pengunjung gitu ya. Jumlah pengunjung, tulis jumlah pengunjung. Jangan lupa diputer, puternya gampang, tinggal puter. Dari bawah atau ke atas ya? Biasanya sih dari bawah ke atas ya biasanya. Nah, dari bawah. Jumlah pengunjung begitu ya. Nah, disesuaikan lah itu. Kemudian dikasih warna apa ya, misalnya abu-abu juga, biar nggak terlalu ngejreng gitu ya. Oke, itu aja deh ya. Kemudian ini nanti tinggal dirubah-rubah ya teman-teman, Ctrl Shift G ya, supaya nggak ke grup, dirubah aja sih ya, kayaknya bebas ya, dirubah 35 50 lagi ya, Ctrl Shift G. Nah, 34 dan seterusnya ya. Dan seterusnya capek, kebanyakan ya, kebanyakan kotak. Nah, ini Ctrl Shift G ya, dirubah-rubah lah ya, mungkin naik lagi 37 misalnya, dan
dan seterusnya ya. 50 lagi aja ya. Ini Ctrl Shift G. Ya boleh 40 misalnya. 50 lagi aja, kok sering banget 50 karena males ya. Ctrl Shift G supaya nggak ke grup, rubah lagi agak turun misalnya apa gitu ya, misalnya 25. Ctrl Shift G dan seterusnya sampai selesai ya. Jadi saya nggak terusin aja deh. Nah, teman-teman bisa berkarya sendiri. Nah, ini juga boleh dirubah-rubah warnanya. Kalau dirubah warnanya ini maknanya setiap kotak itu berbeda warna maksudnya ya. Ini berarti warnanya itu muda ya teman-teman ya. Warna ketika implementasinya warnanya warna muda, bukan warna, karena tulisannya hitam kan. Maknanya begitu. Jadi ini dulu kali ya. Ini dirubah. Oke deh gitu deh. Ya, boleh. Artinya ini kotak-kotak ini berbeda-beda warnanya, tapi warna muda karena tulisannya kan hitam. Itu desain dari dashboard. Kita kasih tulisan mungkin Dinas Pariwisata di bawah ya. Nah, copyrightnya Dinas Pariwisata Bantul. Pariwisata. Itu jam berapa nih? Oke. Mudah-mudahan bisa sampai form aja ya teman-teman. Nanti saya kira udah bisa ya, udah pernah juga insya Allah. Ini penting teman-teman karena Anda nanti kalau di skripsi wajib ada begininya, desain wireframe-nya. Oktober 2022. Wah ya, desain terakhirnya ya. Boleh dikasih logo juga kalau mau dikasih logo. Nah, ini udah selesai untuk ini baru dashboard ya. Baru dashboard. Padahal masih banyak yang harus dibuat. Saya langsung kategori aja ya, profil nanti aja. Saya bikin kategori aja. Jadi teman-teman tinggal membuat frame baru. Ya di sini frame baru. Nanti pilih desktop. Atau sebenarnya tinggal duplikat sih sebenarnya. Duplikat. Ctrl V ya. Ini dikasih nama nih, halaman kategori. Kategori. Nah, kategori ini kayak ini nih. Nah, ini tinggal disesuaikan. Ini breadcrumb-nya kategori ya. Kemudian di sini KT, di sini untuk tahap ini kita mau belajar bikin grid table ya. Kita mau belajar bikin grid table. Ini karena nggak dibutuhin kita hapus saja. Ya. Kita mau belajar bikin grid table. Kadang-kadang ada paginnya juga ya. Contoh yang tadi nggak ada paginnya. Paging itu berpindah mungkin per 10 ya data yang tampil. Kadang-kadang ada paginnya juga, ada fitur searching juga, macam-macam. Kemudian ada tombol tambah, ada edit. Nah, itu juga untuk melengkapi. Kita bikin tombol dulu aja ya, atau tombolnya dulu aja ya, tombol tambah. Ini pakai triangle, kemudian kasih kotak gitu ya. Biasanya ada sudutnya, gak usah terlalu banyak sudutnya, mungkin 5 aja. 5 cukup, pas 10 kebanyakan. Selera ya tentunya, boleh teman-teman kasih berapa aja lingkungannya. Kemudian kalau mau dikasih efek silahkan sih ya, tombolnya nongol gitu. Tapi jadi aneh ya, nggak usah aja ya. Kalau Anda mau silahkan kasih efek 3 dimensi ya. Jadi kalau mau dihapus klik minusnya ya, kalau nggak jadi. Kemudian kasih teks rata tengah ya.
Jangan lupa rata tengah tambah, hurufnya dikecilin. Kok ini 10 menit berakhir ya? Ada peringatan ini bahwa 10 menit berakhir. Sekarang ada batasnya ya. Dulu kayaknya enak-enak aja, mau berapa jam bisa ya menggunakan. Tambah nih warnanya mungkin agak gelap ya. Kalau gelap ininya putih tombolnya ya, apa tulisannya ya? Tulisannya berarti putih. Boleh ya, bebas. Mau berarti ini warnanya nanti warna-warna yang gelap dan tulisannya putih. Kemudian kita sekarang mendesain 10 menit ya, 10 menit. Jadi ini ada nomornya ya. Kalau mau ada garisnya kasih stroke ya tadi ya, klik ini aja stroke supaya ada garisnya. Biar nggak terlalu keras gitu ya. Garisnya saya kasih agak warna muda. Kemudian kasih teks nomor gitu, agak kecil dikit. Nah, kita grup aja, Ctrl G, Ctrl D, geser. Bikin mepet ya teman-teman ya, nanti tinggal dilebarin ya. Nah, misalnya nih kategori ya, ini misalnya ada ikonnya juga, inputnya ada ikonnya. Ctrl D lagi. Icon. Nah, icon gitu ya. Terus aksi ya, sampai sini aksi. Itu panjang bisa ya, izinkan. Ini boleh diperpanjang deh ya. Kemudian di sini Ctrl D, aksi ya. Oke, kita udah jadi, kita blok, Ctrl G, Ctrl D, tarik ke bawah, kasih jadi warna putih, Ctrl Shift G lagi, fieldnya ini putih ya teman-teman ya, putih. Ini Ctrl Shift G aja ya, karena nggak bisa. Ini kotaknya putih, filenya putih. Ctrl Shift G. Aduh, ini lagi ada nih, jadi gimana nih baiknya? Nah, sementara dengerin azan ya. Warnanya
warnanya beda ya, nggak apa-apa lah ya teman-teman ya. Ya deh, samain aja deh. Tadi pilihan warnanya beda ya, nggak apa aja lah, begitu sama ya. Boleh juga X50, maksudnya 50 digit ya, boleh juga pakai begitu, maksudnya itu 50 digit ya, atau XXX boleh, bebas. Nanti Ctrl G, Ctrl D, tarik, Ctrl D, dua, tiga, empat, lima. Tujuh, 8, 9, habisan waktu ya. Google Meet-nya udah habis waktunya. X50 ini maksudnya 50 digit ya, atau kalau mau ditulis XXX juga dipersilakan. Oh ya, ini ada apa namanya, kayaknya gede banget nih. Bisa dilanjutkan? Bisa kita lanjutkan? Bisa, Pak. Ya, ya. Nah, mudah-mudahan sudah. Ini yang masih banyak yang ini apa ya? Bisa. Mau bergabung kayaknya. Nah, ini baru belum selesai nih. Nah, kadang-kadang ada paging ya. Mungkin kadang perlu digambar juga pagingnya sama searchnya ya. Kadang-kadang ada searchnya juga ya. Searchnya, jadi belum di grup nih. Oke, aja. Oke, kita buat cari ya, cari. Jadi kotak. Pakai stroke ya. Ini 5
pakai stroke-nya jangan terlalu keras gitu ya, terlalu agak abu-abu aja. Ini kita kasih icon search. PNG, save. Warnanya abu-abu ya sebenarnya, tapi juga ya bikin abu-abu terus. Nah ini karena ini sebenarnya harusnya abu-abu ya teman-teman ya, ikonnya, karena nggak boleh terlalu terang biasanya ikonnya. Jadi di sini ada kata pencarian titik 3 terus warnanya jangan terlalu keras gitu. Kita mau buat pagingnya di bawah. Pagingnya sederhana aja ya, pakai ini 5 1 2 3 itu aja. Ya deh, gini juga boleh. Ini lama soalnya saya enggak. Nah ini nanti itu aja ya, maksudnya itu ke halaman pertama ya, artinya ya pagingnya yang gampang aja lah. Ctrl G, Ctrl D. Yang ini soalnya sih icon bagus ya. Kemudian Ctrl D lagi. Ini maksudnya ini ke halaman berikutnya gitu ya. Halaman 1 dari 12 halaman. Ya udah gitu aja deh ya, ini pagingnya begitu. Udah selesai untuk grid teman-teman, itu namanya grid. Ada yang kurang di sini, harusnya kategorinya yang tebal ya. Jadi di sini teman-teman ngasih warna yang berbeda ya, karena ini halaman kategori, berarti yang ditebelin kategorinya warnanya yang ini ya, tadi belum saya rubah. Warnanya kita rubah sesuai yang ini warnanya berubah sesama dengan artinya yang aktif kategori gitu ya. Oke, satu form lagi aja mungkin. Saya juga harus siap-siap 30 menit, mudah-mudahan cukup untuk halaman formnya ya. Jadi halaman formnya nanti sama ya, nanti bikin lagi. Ini page-nya namanya administrator ya teman-teman, kasih nama administrator ya. Mungkin menunya beda-beda ya untuk setiap pengguna ya. Jadi satu page itu bisa banyak frame ya. Ini di Ctrl D aja ya, Ctrl D aja, namakan yang ini home KT. Nah ini mungkin breadcrumbnya berubah ya teman-teman ya. Di sini kategori kasih pop begini juga boleh ya. Tambah kategori
Mau dikasih kotak boleh nggak apa-apa sih ya. Formnya mau dikasih di dalam kotak boleh nggak juga nggak apa-apa ya. Di sini tambah, kita buat formnya ya. Kita buat formnya. Ini hapus, tambahnya kayaknya berguna tuh ya. Tambahnya jangan dihapus lah ya tambahnya. Nah ini bisa untuk jadi simpan. Ini sebenarnya bisa jadi komponen ya teman-teman, belum saya ajarin nih. Sebenarnya ada namanya komponen button, jadi tinggal digeser ya sebenarnya ya. Ini cara gampangnya aja lah ya, cara mudahnya. Sebenarnya bisa bikin komponen dan itu bisa digunakan berkali-kali, jadi seperti objek gitu ya. Oke, tambah kategori misalnya cuma nama kategori gitu ya, rata kanan rata kiri, terus ini kayak tebel banget. Ini deh, kasih 5 ya, boleh berapa aja boleh sih, nggak dikasih juga nggak apa-apa ya. Kasih stroke lah ya, stroke-nya juga lembut. Stroke-nya mana? Izinkan. Oke, nama kategori ini karena ada file gambarnya berarti ya, unggah ya gitu ya, unggah apa namanya, unggah file ya berarti ya. Ini saya copy aja, Ctrl G Ctrl D, geser ke bawah, Ctrl Shift G, unggah icon, kasih tombol browse ya teman-teman ya. Ini ikonnya, ini maksudnya mengunggah ya, ini nama filenya. Telusur atau browse ya biasanya, bebas ya, telusur boleh, browse boleh. Ini agak kecil ya. Ini kalau mengunggah-unggah pakai tulisan browse. Kalau ada simpan ada batal biasanya. Kalau mau dibedakan warnanya silahkan ya, karena yang simpannya lebih dominan default gitu ya. Ini aja deh ya, yang ini batalnya. Udah, itu sudah. Mau dikasih kotak lebih mungkin lebih bagus ya kesannya ya. Warnanya agak itu aja deh, sentuh kayaknya terlalu terang ya. Sama nih, lebih mudah lagi. Send to back. Nah, kalau mau dikasih ya nggak apa-apa lah ya, dikasih apa namanya, frame, nanti dikasih ini 5 pas 10 boleh ya, 10 aja. Mau dikasih stroke boleh ya. Nah,
mungkin warnanya lembut aja. Udah jadi ya, nggak nyampe 10 menit. Ya, untuk yang lain teman-teman silahkan berkarya ya. Saya nggak bisa lama-lama, saya juga harus siap-siap. Kita cukupkan aja pertemuan ini. Silahkan Anda buat untuk setiap biasanya satu menu ada gridnya, ada formnya ya, ada formnya. Jadi teman-teman bisa membuat sesuai tugasnya. Teman-teman juga perlu berlatih karena apa, ini deskripsi pasti ada yang beginian ya. Namanya desain user interface wajib ya kalau ada skripsi, apalagi mendesain sistem informasi pasti membuat begini, ada dashboardnya, ada gridnya, kemudian ada kalau pakai Figma insya Allah jauh lebih rapi lah ya, jadi dibanding dan lebih mudah sebenarnya. Saya biasanya malah pakai Visio ya, karena dulu biasanya pakai itu aja udah cukup sih ya. Juga udah ada fitur-fitur formnya. Kalau yang ini agak susah komponennya karena Anda harus membuat komponen sendiri gitu. Untuk kayak option. Tapi jangan khawatir ya, Anda bisa ikut community. Di situ udah ada sih yang sudah buat komponen-komponennya. Tapi kalau mau buat sendiri lebih bagus ya, Anda berlatih membuat komponen, lebih bagus lagi. Oke, itu dulu. Mungkin saya mohon maaf, mungkin tidak ngerjain semua menu ya, butuh waktu yang lama tentu saja. Jadi kita cukupkan aja, saya cukup 3 ini. Saya namakan wireframe. Frame 2 gitu ya. Saya share, nanti teman-teman bisa melihat hasilnya. Sharing di grup WA aja. Ya, jam 9 ya. Itu aja. Saya mau siap-siap juga. Mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan selama penyampaian materi ini. Mudah-mudahan teman bisa berlatih. Insya Allah jauh lebih bisa rapi ya. Biasanya kalau yang lebih muda biasanya lebih kreatif ya, idenya lebih banyak, lebih fresh lah ya. Kalau mendesain insya Allah jauh lebih bagus lah. Oke, demikian dari saya. Terima kasih perhatiannya. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.